Namun ia juga terkenal akan sifat rajanya. Di suatu pagi ketika Dayang Sumbi sedang menenun, ia merasa sedang tidak enak badan, dan secara tidak sengaja ia berkali-kali menjatuhkan buntalan benangnya ke lantai. Ya ampun, buntalan benang itu lagi-lagi terjatuh. Aku berjanji, siapapun orang yang mengambilnya untukku, kalau ia laki-laki akan kujadikan ia suami, dan jika ia perempuan akan kujadikan saudara. Beberapa saat setelah kata tersebut diiklankan, tiba-tiba datanglah anjing yang sakti bernama Tuma. Apa ini milikmu, Tuan Putri? Kenapa malah kamu yang membawakan benangku? Artinya, suka tidak suka, aku harus memenuhi janjiku untuk menjadikan anjing ini suamiku. Dan pada akhirnya Dayang Sumbi pun menepati janjinya untuk menikah dengan si Tuma. Saya nikahkan saudara Tumang dengan saudari Dayang Sumbi dengan mas kawin dibayar tunai. Saya terima nikahnya saudari Dayang Sumbi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana, Pak Saksi? Dalam rumah tangannya, Dayang Sumbi dan seekor anjing yang bernama Tuma hidup bahagia dikaruniai seorang anak laki-laki yang mereka beri nama Sakuria. Sakuria tumbuh dan berkembang layaknya anak laki-laki pada umumnya. Dalam kesehariannya, ia selalu ditemani oleh Tuma yang selama ini ia ketahui hanya seekor anjing biasa, bukanlah sebagai ayah kandungnya. Seiring berjalannya waktu, Sakuria tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan berani. Pada suatu ketika, Dayang Sumbi memanggil Sakuria. Iya, Ibu. Ibu saat ini sangat ingin memakan daging jangan. Pergilah ke tetangga berburu rusa dan ajak Tumang bersama. Iyalah. Baik, Bu. Tumang, ayo ikut bersamaku. Nah, tulisannya mana? Setibanya Sakuria di hutan. Di mana aku bisa memperoleh pegangan yang besar? Aku tidak akan kembali pulang sebelum membawa hasil. Jika aku tidak membawa hasil, maka terpaksa akan kulepaskan anak panah ini ke Tuma sebagai hewan ganti buruanku yang tak kunjung kudapatkan. Kemudian Sakuria mengarahkan busurnya ke arah si Tuma. Tumang, lihat itu. Dan benar saja ia telah melakukannya. Tuma terkena anak panah Sakuria dan tak lama setelah itu Tuma pun mati. Begitu Sakuria tiba di rumah, ia langsung menyerahkan daging Tuma kepada ibunya. Ibu, ini adalah daging buruan yang besar hasil buruanku. Terima kasih anakku, kau sangat piawai sekali dalam berburu bencana. Beberapa saat setelah makan selesai, Dayang Sumbi teringat akan si Tuma. Di mana ya si Tumang? Kenapa ia belum pulang juga? Sakuria, kau tahu di mana si Tumang? Maafkan aku, Ibu. Tumang telah mati di tanganku. Daging yang Ibu makan bukanlah daging pejangan, melainkan itu daging si Tumang. Apa kau bilang? Jadi yang kau suguhkan pada ibumu adalah daging si Tumang? Benar sekali, Ibu. Dasar anak tidak tahu diri. Pergilah dari rumah ini. Dengan amarah yang memuncak, Dayang Sumbi memukul kepala Sakuria
Maafkan aku, Ibu. Baiklah, aku akan pergi dari sini. Beberapa tahun lalu, Sakuria yang telah membarat seluruh negeri, ia pun memutuskan untuk kembali ke kampungnya. Dan sesampainya di rumah, Sakuria melihat banyak perubahan yang terjadi. Ia juga bertemu kembali dengan ibunya, namun keduanya tidak saling mengenal. Ini 1, 2. Hai Nona Manis, kau sangat cantik sekali. Aku ingin melamarmu. Maukah kau menikah denganku dan menjadi istriku? Baiklah, aku bersedia untuk menjadi istrimu. Pada saat Dayang Sumbi sedang merapikan ikat kepala Sakuria, ia pun dibuat kaget saat melihat kepala Sakuria terdapat bekas luka yang amat jelas di kepalanya. Anak muda, mengapa di kepalamu terdapat bekas luka? Bekas luka apa itu? Bekas luka di kepalaku ini, dulu aku pernah dipukul oleh ibuku karena aku telah membunuh anjing kesayangannya. Ya Tuhan, ternyata dia adalah anakku, Sakuria. Dayang Sumbi semakin bertambah bingung.
Sang Mulia, aku ingin mengatakan hal sesungguhnya, bahwa kau adalah putraku, kau adalah anakku. Aku yang dahulu pernah memukul kepalamu hingga berbekas seperti itu. Bohong, kau hanya tidak mencintaiku kan? Makanya kau mengarang cerita yang tidak-tidak supaya pernikahan kita gagal. Yang aku ceritakan adalah kebenaran. Aku adalah ibumu, Nak. Setelah panjang lebar dan Sumbi menjelaskan mengenai dirinya dan putranya serta anjing yang bernama Tuma, namun sang pria tetap tidak mau mendengarkan dan bersikeras hendak menikahi Dayang Sumbi. Dayang Sumbi berpikir keras untuk menemukan cara agar pernikahannya dengan putranya gagal. Wahai Sang Mulia, apakah kau tetap bersikeras ingin menikahiku? Tentu, tekadku sudah bulat. Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu dengan beberapa syarat. Apa syarat yang kau ajukan? Aku ingin kau membuat sebuah perundungan dan sebuah perahu untukku. Syarat-syarat tersebut harus bisa kau penuhi sebelum nikah. Baiklah, akan aku jalankan persyaratan yang kau ajukan.
melihat dari Dayang Sumbi. Sang Kuryang yang marah mengutuk Dayang Sumbi